Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, hidayah Islam, salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 10. Oke, sekarang di ayat pertamanya dulu. Ayat pertamanya, inilah hubungan dengan surat Al-Fajr dan Balad yang menyebutkan amalan-amalan penghuni neraka. Salah satunya adalah amalan-amalan penghuni surga. Allah berfirman pada permulaan surat, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan negeri ini adalah kota Mekah. Namun para ulama silang pendapat makna la pada awal ayat ini. Pendapat ini mengatakan la di sini adalah membantah. Seakan-akan Allah membantah prasangka orang-orang musyrik, mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu melanjutkan sumpah dengan Mekah, bahwasanya hari kiamat itu benar ada. Itu seakan-akan Allah berkata, tidak ada bersamaan kalian, wahai kaum musyrikin, bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Nah, itu tafsir. Yang kedua, tafsirnya adalah kemudian Allah dan kaum Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir yang tentang dimaksud dengan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat mengatakan ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini, sehingga Allah berhak bersumpah dengan kota Mekah. Lebih-lebih Nabi Muhammad berada di kota tersebut. Pendapat kedua mengatakan ayat ini bermakna dan engkau dihalalkan darahnya olehnya orang-orang kafir di kota Mekah ini, sehingga seakan-akan Allah bersumpah untuk mengingkarinya, sebagaimana sembara yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy bagi yang siapa yang berhasil menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masing-masing kan akan diberikan 100 ekor unta. Ayat ketiga, kemudian Allah berfirman, dan pertalian bapak dan anaknya, demi bapak dan anaknya, pertalian. Ada dua pendapat di antara para ulama dan makna ma pada ayat ini. Pendapat jika ma itu adalah almarsorlatu dan demi orang tua dan anak yang dilahirkan, dan pendapat kuah adalah dan demi orang yang melahirkan dan orang yang tidak bisa melahirkan, mandul. Namun pendapat yang lebih kuat adalah yang demi anak yang dilahirkan. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam dan keturunannya, sebagai lain mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Dan kemudian beranak pinak sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang dipilih oleh Takhobari bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup semua yang melahirkan dan dilahirkan. Atau baik. Oke. Lalu tadi ayat ketiga. Oke, sekarang kita ke ayat yang keempat. Di ayat keempat ini Allah bersumpah, la aku dakhala kenal insana fi kabad, sungguhnya kami telah menciptakan manusia di makanan. Allah bersumpah dengan empat perkara pada tingkat sebelumnya untuk menegaskan bahwa manusia tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Allah ingin membantah prasangka sebagian orang bahwa dunia ini bisa ditempuh dengan senang-senang tanpa ada kesulitan sama sekali. Padahal Allah menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak lahir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sebagai bahwa seorang anak kecil lahir sudah mengalami kepayahan. Pada saat dilahirkan, pusara dipotong, kemudian dia menyusu kepada ibunya. Kadang-kala ia menyusu air susu ibu tidak lancar. Oke, tatkala dia tumbuh rasa kesakitan. Tatkala dia tumbuh, ia merasa kesakitan dan panas. Dan dia bertumbuh semakin besar, dia
harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia menikah, dia harus menanggung nafkah istri-istri dan anak-anaknya. Memasuki masa tuanya, badannya mulai lemah terus mengalami kepayahan hingga akhirnya meninggal dunia dan lanjut ke alam kubur. Oke, tadi tafsir ayat ke-4. Tafsir ayat ke-5. Sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira manusia bahwa tidak ada suatu pun yang di atasnya, sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan apa yang diinginkan, seakan-akan dia cuma hidup dan hidup sekali dan tidak dihidupkan lagi pada hari kiamat. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan doangnya menjadi tanah, Allah tidak akan mampu membangkitkannya. Oke, tadi itu tafsir ayat kelima. Oke, kita lanjut tafsir ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu mala lubadah. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia telah menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan harta untuk hal-hal yang haram, untuk berfoya-foya karena dia menyangka bahwasanya hartanya akan ada terus tidak habis-habis karena Allah memang. Nah itu Allah menanamkan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan. Imlak yaitu memusnahkan dan Allah tidak akan menamakannya dengan infak karena ini harta yang digunakan untuk maksiat tidak memberi manfaat kepada pelakunya, tidak kembali pelakunya kecuali dan kerugian dan penyesalan. Lain halnya dengan orang-orang berinfak di jalan Allah, maka ia telah berdagang dengan Allah. Dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Oke, kita langsung saja ke ayat 7. Apakah dia mengira bahwa tidak ada suatu pun yang melihatnya? Orang ini kalau berkata akhlak cuma lalu pada Aisyah alaihi kedua. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkan kesombongan, menyumbangkan harta yang banyak, ia telah menghambur-hamburkan dalam kemaksiatan. Dahulu orang-orang jahiliyah berbangga-bangga dan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap ini adalah sikap kemuliaan. Inilah yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa saking banyak hartanya mereka tidak peduli untuk menghamburkan harta mereka. Oke. Lanjut saja ke ayat 8. Ayat 8 itu tidak ada. Jadi ayat 8 alam naja'alahu ainain, bukan kami telah menjadikan untuk sepasang mata. Jadi kita sudah menjadikan sepasang mata, jadi tetap harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oke, lanjut ke ayat 9. Nah, ayat 9 walisan wasafatain, Allah menunjukkan kepada karunia Allah kepada manusia. Allah ingin menunjukkan karunia Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan, dua kenikmatan bibir, dan kenikmatan dua mata. Ini diantaranya kenikmatan yang sangat besar. Dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam ciptaan. Lisan dan kedua bibir bisa digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Demikian juga membantu untuk makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Oke, langsung lanjut ke ayat 10. Oke, ini terakhir saya 14. Hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dan dua jalan kebajikan dan kejahatan. Ya Allah menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya agar manusia mengikuti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Lalu Allah menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang Allah telah berikan karunia kepadanya. Lebih-lebih hartanya banyak, bukan untuk dihamburkan, tapi untuk disalurkan kepada jalan-jalan yang baik. Oke, begitu saja. Begitu saja pengertian yang saya telah jelaskan tentang tafsir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke. Dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.